dakwah namanya. Ilmu-ilmu ini semua sudah ada, sudah tertata, sudah tersusun, sudah terkodifikasi. Para ulama-ulama soleh mereka lah yang mereka semua itu menjaga, ya, menjaga daripada warisannya para nabi dan rasul, yaitu ilmu. Memang pada suatu kesempatan pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah ditanya, ini karena apa? Nabi pernah bersabda, kata Nabi, saya ini kota ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Ya, maka ketika ada orang non muslim yang mereka mengetes kemampuan Sayyidina Ali untuk menguji apakah benar perkataan Rasulullah bahwa beliau pernah berkata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Maka ayo kita menguji, ya, seberapa betul apa yang disampaikan oleh nabinya umat Islam, yaitu Muhammad, tentang apa yang dia sampaikan. Kemudian mereka bertanya, bersepakat, kita bertanya satu pertanyaan, tapi apakah jawaban yang nanti diberikan oleh Sayyidina Ali sama atau berbeda-beda? Ya, kalau sama berarti ini tanda tanya untuk apa yang kita pernah dengar dalam hadisnya Nabi Muhammad. Tapi kalau jawabannya berbeda-beda, maka sodakta, sungguh benar Muhammad apa yang dia katakan. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu tidak berdasar daripada hawa nafsu beliau, tapi itu semua berlandaskan dari wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah. Amin ya rabbal jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Mengisi 15 menit ke depan, ya, barangkali ada yang mau disampaikan. Ustaz tanya. Pertanyaannya ada dua nih. Yang pertama tuh yang terkait tadi Idul Kurban, yang pas kita kurban itu kapan dia jadi sunnah, kapan dia jadi wajib. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan bahas tentang ilmu lebih utama dari kata. Nah, ini saya sering tuh lihat di media sosial tuh ada yang bandingin antara ilmu dengan ilmu dulu baru adab, tapi ada juga yang bilang lebih utama ilmu dari adab, atau ada juga yang setuju lebih utama adab daripada ilmu. Itu yang utama sebenarnya yang mana tuh? Baik, tadi pertanyaan yang pertama berkaitan atau berhubungan tentang ibadah yang baru saja, ya, kita laksanakan sebagian dari kita, yaitu tentang ibadah kurban. Ibadah kurban itu memang hukumnya, ya, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu kalau kita punya rezeki, kita bisa kemudian ikut mau patungan sapi, ya, senilai 3 juta atau 3,5 juta, yang mana 3,5 juta itu panitia sudah mengatur. Ya, nggak mungkin ceritanya pengen beli sapi yang 21 juta, kemudian patungannya 3 juta. Nanti buat beli plastik pakai duit yang mana? Nggak boleh pakai duit masjid, nggak boleh. Nanti kalau misalkan panitia pengen makan, pengen minum, pengen ngerokok, pakai duit mana? Nggak boleh dipakai, itu pakai duit masjid. Kan begitu, ya. Jadi hukumnya menjadi sunnah muakkadah kalau kita punya keleluasaan dalam rizkinya. Ini berdasarkan kata Nabi, man lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang di waktu kurban dia punya keleluasaan rizkinya, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya apa? Murka bagi mereka yang dia punya rizki lebih tapi mereka tidak berkurban. Kurban itu kan sudah kita tahu sama-sama bahwa hewan kurban yang bisa disembelih itu kan bisa onta, bisa sapi, bisa kerbau, kemudian bisa juga dengan kambing atau domba, kibas, ya, yang mana sudah mencukupi syaratnya menjadi hukumnya sunnah
Hukumnya sunnah muakkadah. Kalau dia bisa berkurban pada saat datangnya hari raya dan itu waktunya hanya 4 hari saja. Menjadi wajib hukumnya atau disebut kurban itu menjadi kurban wajib karena dia punya nazar. Kalau anak saya atau kalau saya nanti lulus jadi pegawai negeri sipil, saya mau nyembelih kurban. Nah, itu jadi wajib. Ya, karena jatuhnya bukan lagi kurban sun, tapi jadi kurban nazar dan hukumnya wajib ditunaikan. Kalau belum harus dibayar hutang dihitung. Ya. Kemudian dia tidak boleh makan dagingnya. Harus diserahkan utuh semua kepada mustahiknya, yaitu fakir miskin. Bagi yang kurban sunnah, ya boleh makan dagingnya, nerima dagingnya, tapi tidak boleh menjualnya. Dan menerimanya pun tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kurban Pak Ustaz. Jadi kan kurban itu pilihannya itu ada sapi, kambing, domba, kerbau, unta, perasaan nggak boleh. Terus terus pertanyaannya itu Pak Ustaz, sebenarnya dari macam-macam hewan itu yang lebih utama itu mana tuh Pak Ustaz? Nah, soalnya gini kan, saya tuh dengar cerita itu kayak setiap ceramah itu kan sebenarnya kurban itu kan diajarkan sama Nabi Ibrahim ya, yang mau sembelih anaknya terus habis itu diganti domba gitu kan. Nah, cuman maksud saya tuh bingung kenapa kok bisa jadi ada unta, bisa jadi ada sapi gitu. Sedangkan kan ceritanya tuh domba doang gitu. Jadi maksud saya apakah ada pandangan lain gitu? Terus yang lebih utama tuh mana tuh Pak Ustaz dari hewan-hewan itu? Makasih Pak Ustaz. Jadi tentang praktik kurban itu memang sudah dilakukan bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kurban itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam. Ya kan? Dimana ketika itu anaknya yaitu Habil dan Qabil itu kan mempersembahkan kepada Allah. Tetapi yang diterima adalah kurbannya Habil. Kan begitu? Ya, tentang masalah sejarah kurban. Adapun tentang keutamaan yang ditentukan ternyata buat kita untuk menyembelih hewan dan diniatkan untuk kurban, itu semua ada dalam hadis Nabi. Semuanya lengkap, termasuk bagaimana ada cara patungan ya untuk satu sapi itu 7 orang. Ada hadisnya. Dalam ilmu fikih pun disebut di berbagai kitab literatur ilmu fikih, terutama itu tentang ya adanya istilah seperti tadi. Ada yang namanya kambing jaza, umurnya 1 sampai 2 tahun, tapi yang diambil adalah yang hidup di tahun kedua. Itu yang paling muda kambing. Ya, kemudian kalau onta yang usianya itu berapa tahun. Kemudian kalau sapi atau kerbau itu yang usianya berapa tahun. Jadi semua ketentuan itu ada dalam ilmu fikih maksudnya.